Halo semuanya, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kali ini saya Jalisha Pirsow bersama partner saya Cindy Lean akan menjelaskan penerapan vektor dan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi semua tim interdisiplin matematika minat dengan fisika di kelas 10 ini. Pasti sudah tidak sabar lagi kan? Untuk itu mari kita simak sama-sama penjelasan berikut. Oke, kita akan mulai untuk membahas materinya. Dimulai dengan kita mengenal dulu sih apa aja yang mau dibahas kali ini. Nah, yuk kita kenalan dulu teman-teman, materi apa yang akan saya dan teman saya bawakan. Pada kesempatan kali ini, ada dua topik utama atau dua materi yang akan kita bawa, yaitu vektor dan gerak parabola, seperti yang telah saya sebutkan di awal. Namun ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama untuk vektor, yaitu adalah pengertian vektor dan manfaatnya, kemudian kaitannya dengan pelajaran lain, contoh masalah sosial, contoh masalah dalam hidup sehari-hari, bahkan contoh soalnya, atau bisa kita ubah contoh masalahnya ke dalam contoh soal dan penyelesaiannya. Sama halnya dengan gerak parabola. Yang pertama yaitu pengertian, kemudian analisis gerak parabola, kemudian masalah dan contoh soalnya. Nah, untuk itu, mari kita simak sama-sama dimulai dari matematika minat yaitu vektor dan akan dijelaskan oleh teman saya Cindy Lean. Jadi yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang vektor. Apa itu vektor? Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor sendiri memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti menerbangkan layang-layang, tidak terjatuhnya anak ketika bermain jungkak-jungkik, membuat arus sungai agar dapat menyeret perahu, serta tarikan antar busur panah dan anak panah. Nah, dari penjelasan teman saya terkait vektor tadi, dapat dilihat bahwa vektor sangat dekat dengan hidup sehari-hari manusia. Dan bahkan terdapat ketertarikan satu bidang dengan bidang yang lainnya, seperti bidang fisika, di mana pada beberapa metode fisika yang menggunakan vektor sebagai hitungan dasarnya. Jadi, kaitannya di sini adalah matematika minat dan vektor sama berkaitan dalam vektor, dalam materi vektor ini. Contohnya materi gerak parabola nanti yang akan saya jelaskan pada fisika. Nah, dari sini juga kita dapat melihat bahwa ketertarikan pelajaran yang satu sangat ketertarikan dengan pelajaran yang lainnya. Jadi, pelajaran IPA, contohnya matematika minat dengan juga fisika, sangat berkaitan, khususnya di materi vektor ini. Karena mereka memiliki konsep yang hampir sama, perbedaannya di fisika lebih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ketersambungannya dapat nyambung dengan kimia, di mana dari matematika minat bisa bersambung ke fisika, fisika bisa nyambung ke kimia. Selain itu juga, dapat terlihat pengetahuan rohaninya, di mana sebagai manusia kita patut bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan segala sesuatu dengan istimewa, dengan baik adanya, karena telah mempermudah hidup manusia. Karena dari metode ini, kita dapat terbantu dalam menyelesaikan beberapa masalah atau beberapa kasus yang berhubungan dengan vektor ini, sehingga kita dapat melihat cinta kasih Allah, dapat mempermudah manusia. Contohnya saja dapat mempermudah manusia dalam penggunaan vektor, contohnya itu adalah kapal selam. Dengan adanya metode ini, kita sebagai manusia, khususnya yang mengendarai kapal selam atau yang mengurusi kapal selam itu, dapat terbantu. Jadi kita harus bersyukur. Dari sinilah dapat lihat pengetahuan rohaninya. Nah, teman-teman dapat melihatnya pada slide. Ada dua mata pelajaran yang saya tertera pada slide untuk dapat membantu kita, yaitu fisika. Ketertarikannya dengan fisika itu untuk berhubungan resultan vektor maupun proses gerak parabola. Sedangkan agama yang seperti tadi saya sudah jelaskan, pengetahuan rohaninya. Selanjutnya adalah masalah atau contoh soal dari vektor ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Nah, ternyata terdapat penerapan ilmu vektor dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Salah satu makna yang dapat kita ambil yaitu vektor dapat membantu menyelesaikan beberapa masalah. Salah satu contohnya yaitu sebagai berikut. Jika Cindy berada pada titik koordinat 2, 3, dan min 1, dan Andi pada titik koordinat min 3, 3, dan 4, tentukan posisi Kelly jika titik koordinatnya membagi garis Cindy dan Andi dengan perbandingan 2:3 berdasarkan ketentuan. A. Titik Kelly membagi titik Cindy dan titik Andi di dalam. B. Titik Kelly membagi AB di luar, dan tentukan posisi dari titik Kelly. Nah, dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa diketahui misalkan titik Cindy sama dengan titik A, titik Andi sama dengan titik B, dan titik Kelly sama dengan titik B. Titik A sama dengan 2, 3, dan min 1,
titik B sama dengan min 3, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu vektor AP bagi vektor PB sama dengan min 2 bagi 3. Vektor P sama dengan vektor min 2B ditambah vektor 3A dibagi min 2 ditambah 3 sama dengan 3A dikurang 2B sama dengan 3 dikali 2, 3, 1 dikurang 2 dikali min 3, 3, 4 sama dengan 6,9, min 3 dikurang min 6, 6, 8 sama dengan min 12, 3, 11. Jadi titik koordinat P adalah min 12, 3, 11. Nah, selanjutnya adalah materi gerak parabola. Apa sih itu gerak parabola sebenarnya? Jadi, gerak parabola merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X atau horizontal dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y atau vertikal. Nah, dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah macam-macam gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja sih gerak parabola yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mari kita simak. Yang pertama adalah gerak ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi terhadap garis mendatar atau horizontal atau sumbu X. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari gerak ini ialah gerakan bola tenis ketika melambung akibat dorongan dari raket tenis dan gerakan bola basket yang masuk ke ring, gerakan bola golf juga setelah dipukul oleh pemain yang menggunakan stick golf, gerakan bola voli, dan gerakan lompat jauh. Kemudian, gerak kedua adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah yang sejajar dengan sumbu X atau horizontal. Contoh dari gerak parabola ini adalah bom yang dijatuhkan dari pesawat serta benda dilemparkan dari atas ke bawah jurang. Nah, yang ketiga adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut elevasi terhadap garis horizontal. Nah, contohnya yaitu penembakan rudal atau mortir. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ya penggunaan vektor dalam menganalisis gerak parabola ini? Seperti yang saya tadi jelaskan di awal, bahwa vektor dan gerak parabola ini sangat nyambung atau sangat bertertarikan. Sehingga matematika dan fisika itu saling tarik-menarik atau saling nyambung gitu. Namun untuk pada kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Selanjutnya itu bagaimanakah penggunaan vektor dalam menganalisis gerak parabola? Nah, dalam menganalisis gerak parabola membutuhkan konsep vektor. Mengapa demikian? Karena gerak parabola merupakan gabungan dari GLB dan GLBB. GLB dan GLBB sendiri merupakan salah satu penerapan dari vektor, yaitu sama-sama memiliki nilai dan arah, sehingga sangat berkaitan dengan konsep vektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait penggunaan vektor dalam gerak parabola atau dalam penerapan sehari-hari. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soalnya, kita harus mengingat kembali lagi bahwa apa itu sih gerak parabola? Karena pada dasarnya kita harus menanamkan konsepnya agar bisa mengetahui analisa-analisa atau kita bisa mengerjakan contoh masalahnya. Ingat, gerak parabola itu perpaduan dari GLB dan juga GLBB. Nah, gerak parabola ini sering kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ternyata gerakan parabola ini tuh sangat dekat dengan hidup kita. Salah satunya seperti contoh soal berikut. Di suatu pertandingan sepak bola, ia menendang bola dengan kecepatan awal bola tersebut 20 meter per second. Sehingga sudut elevasi yang terbentuk antara lintasan bola dengan sumbu X adalah 30 derajat atau dengan sin 37 sama dengan 0,6 dan 10 meter. Samuel ingin memenangkan pertandingan tersebut sehingga hitunglah tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu yang ditempuh untuk mencapai titik terjauh. Dan diketahui juga gravitasinya adalah 10 meter per second pangkat 2. Nah, pertama yang perlu kita kerjakan adalah menentukan, diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Seperti berikut. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per second. Sudut elevasinya 37 derajat, Y0 sama dengan 10 meter. Ditanya ada tiga pertanyaannya. Yang pertama H max, yang kedua X max, yang ketiga T atau waktu. Nah, berikut penyelesaiannya. Yang pertama kita harus mengetahui rumus dan juga vektor posisinya.
Nah, yang pertama fx sama dengan f all next, atau bisa dicari juga dengan f0 dikali cos sudut atau cos alpha ya. Maka x sama dengan fox atau f0x dalam waktu atau t, sehingga bisa dicari dengan rumus f0 cos alpha dikali waktu. Seperti yang dapat dilihat, yang diketahui, maka kita masukkan rumusnya, jadi X sama dengan 20 meter per second dikali cos 37 dikali 1 second. Nah, setelah itu kita masukkan X ke dalam T, jadi jawabannya adalah 20 meter per second dikali 0,8 dikali 1 sama dengan 16 meter. Setelah kita mencari xt, kita harus mengetahui nilai dari yt juga. Untuk itu, rumus dari yt sama dengan y0 ditambah v0 sin delta t dikurang setengah gravitasi dikali waktu pangkat 2 atau waktu persegi. Ya, waktu pangkat 2. Nah, t-nya tadi sudah diketahui adalah 1 second. Jadi, masukkan nilai t, jadi y1 sama dengan 10 meter ditambah f0 sin 27 kali 1 second dikurang 1/2 dari 10 meter per second dikali 1 pangkat 2. Berarti sama dengan y1 adalah 5,6 meter. Nah, ini adalah hal yang perlu kita cari, yaitu xt dan yt sebelum kita mencari 3 poin yang tadi. Nah, dari sini sudah dapat dilihat indikator penambahan tentang vektor dan juga bukan penambahan, seperti perhitungan dasar vektor dan resultanya. Nah, selanjutnya yang pertama adalah Hmax atau tinggi maksimum. Nah, rumusnya itu adalah F02 sin 2 delta, F02 kali sin 2 delta dibagi 2G. Nah, untuk itu kita masukkan nilainya sesuai dengan yang diketahui. Nah, Hmax-nya berarti 20 dikali 2 sin 2 sama dengan dikali juga 37 dibagi 2 kali 10. Sehingga penjumlahannya nanti hasilnya adalah 7,2 meter. Itu untuk tinggi maksimum yang dapat dicapai dari diketahui yang tadi atau sesuai yang tadi, atau yang dapat dicapai oleh pemain bola tersebut untuk menendang bolanya untuk bisa mencetak gol. Pertanyaan kedua adalah Xmax. Nah, rumusnya itu adalah F02 dikali sin 2 delta dibagi gravitasi. Nah, dari sinilah penjumlahannya akan menjadi 202 atau 20 dikali 2 sin 37 kali juga dengan cos 37. Semacam kali pelangi lah. Baru dibagi dengan 10. Nah, maka Xmax-nya adalah 38,4 meter. Dan terakhir, waktu yang ditempuh untuk mencapai titik terjauh atau TR adalah rumusnya seperti berikut. 2T max dikali 2 F0 sin theta dibagi gravitasi. Maka tinggi titik terjauh waktu dari titik terjauh ini adalah 2 dikali 20 dikali 0,6 dibagi 10 sama dengan 24 second. Nah, dapat dilihat bukan bagaimana proses penyelesaiannya. Kita perlu bersyukur. Untuk itu dari sini ada yang namanya refleksi. Nah, dimulai dari saya. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan refleksi dari pelajaran agama, dari sumatif interdisiplin ini saya melihat kasih Kristus yang dapat membantu saya bertumbuh, khususnya pada materi penerapan vektor dan gerak parabola dalam hidup sehari-hari ini. Karena dapat terlihat bahwa Allah telah membantu manusia. Ia sangat mengasihi manusia sehingga ia mencurahkan akal budi bagi manusia dan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah di hidup sehari-hari. Dan ia telah menciptakan segala sesuatu baik adanya yang telah membantu manusia. Tinggal bagaimana manusia dapat mengolahnya. Seperti vektor dan gerak parabola yang dapat berguna dalam menyelesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, seperti contoh yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, terlihat jelas bahwa materi ini dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari karena sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan dengan rumus atau teori atau metode yang ada, bahkan contoh-contoh yang ada seperti menendang bola tadi. Nah, selama melakukan sumatif ini, tentunya terdapat kendala yang saya alami, ialah jaringan dan komunikasi. Terkadang gangguan jaringan menghambat proses pengumpulan informasi dan komunikasi dengan partner, kemudian juga menghambat kita berdiskusi. Selain itu, karena diskusi online, sehingga saya cenderung kerja sendiri dan sulit berkomunikasi dengan teman saya atau partner saya. Tetapi kami tetap berdiskusi pada beberapa part, walaupun lebih banyak tidak berdiskusi.
Nah, pesan saya untuk siapapun yang hendak membaca ini, saya pribadi berharap untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam hidup ini. Jadikan proses belajar sebagai proses kamu bertumbuh dalam Tuhan, dan tak akan bisa diulangi, agar kamu menghargai setiap proses. Ingat, tak ada sesuatu yang instan dan berkualitas atau bertahan lama. Jadi segala sesuatu yang instan itu tidak berkualitas dan tidak bertahan lama, melainkan sesuatu yang berharga membutuhkan proses yang panjang dan pengorbanan yang sesungguhnya. Jangan cepat menyerah, khususnya dalam kerjakan dan tugas tanggung jawab. Demikian presentasi sumatif interdisiplin matematika minat dan fisika. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.